Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Puji Tuhan ya. Pagi ini kita berada di penghujung bulan Juli, di minggu terakhir pada bulan ini. Begitu besar kasih setia Tuhan yang telah menuntun kita, yang telah menjaga dan melindungi kita, sehingga saya dan saudara boleh ada sebagaimana kita ada pagi ini. Puji Tuhan. Baik, kita langsung membuka Alkitab kita. 3 minggu berturut-turut kita bicara tentang iman. Minggu yang lalu kita bicara tentang pengharapan. Dan minggu ini kita bicara tentang kasih. Saudara-saudara, yang kita bicarakan beberapa minggu ini hanya secara umum saja, sebab kalau kita menggali lebih jauh, tentu ada banyak nilai-nilai yang kita dapatkan dari ketiga tiang kekristenan kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, pagi ini kita akan bicara tentang kasih. Kita membaca ayat Alkitab di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama. Kita awali, saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Pada hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang pertama. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Puji Tuhan. Ya. Kita membaca satu ayat yang mungkin sudah tidak asing bagi kita. Ayat ini memang perikopnya berbicara tentang kasih. Ya. Kalau kita bicara tentang kasih, ini adalah satu pembahasan yang cukup umum, ya, cukup universal. Namanya bahasa kasih atau bahasa cinta itu tidak mengenal strata, ya, baik yang kaya, yang miskin, baik yang berkedudukan maupun yang tidak berkedudukan, baik yang tua maupun yang muda, baik wanita maupun pria. Kalau kita bicara tentang kasih, ini adalah pembahasan yang cukup universal, cukup umum ditemukan. Ya. Di dunia ini kita dapat menemukan bahasa-bahasa cinta yang dikarang, yang ditulis oleh banyak pujangga-pujangga. Kita menemukan syair-syair tentang cinta yang ditulis oleh penyair-penyair terkenal. Ada banyak pujangga dan penyair-penyair yang mengungkapkan tentang bahasa kasih atau bahasa cinta. Ini sebab saya katakan tadi, kalau kita bicara tentang kasih, ini kita bicara tentang perasaan, bicara tentang sesuatu yang dirasakan oleh semua orang secara umum, secara universal. Nah, pagi ini tentu kita tidak bicara tentang kasih yang dibicarakan secara umum di dunia ini, tapi kita akan melihat kasih, bagaimana Tuhan memandang kasih itu. Kita akan bicarakan bagaimana cara Tuhan memandang kasih itu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam
Injil Matius pasal 24 ayat 12. Coba kita perhatikan di sana. Injil Matius pasal 24 ayat 12. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara perhatikan ayat ini. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus tentang bagaimana situasi kondisi di akhir zaman. Ya, saudara-saudara. Tuhan mengatakan bahwa akhir zaman ini dengan bertambahnya kejahatan, dengan meningkatnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bahasa dingin di sini, saudara-saudara, tentu tidak bicara tentang rasa dingin, ya. Tapi dingin di sini ini adalah bahasa metafora atau bahasa kiasan. Kata dingin di sini artinya kasih itu akan semakin menurun. Kasih itu akan semakin menyusut. Ini yang diingatkan Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Semakin bertambahnya kejahatan, semakin bertambahnya kedurjanaan, kata firman Tuhan, maka otomatis kasih itu kadarnya di dunia ini akan semakin merosot. Kasih itu semakin menurun. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, karena semakin banyaknya kejahatan, maka kasih akan semakin menurun. Maka saya dan saudara sebagai umat Tuhan, biarlah memperhatikan kasih kita. Sebab Alkitab berkata, kasih itu di dalam 1 Korintus pasal 13 tadi, walaupun kita bisa berbahasa seperti bahasa malaikat. Artinya saudara-saudara, walaupun kita banyak melakukan hal-hal yang besar, tetapi jika kita melakukannya tanpa kasih, maka itu tidak berarti apa-apa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah pentingnya saya dan saudara harus menjaga konsistensi kasih dalam kehidupan kita. Sebab apa yang kita lakukan kalau kita membaca 1 Korintus pasal 13 ini, ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu menjelaskan tentang walaupun kita berbuat banyak hal, tetapi jika kita lakukan tanpa kasih, maka semuanya itu tidak berarti apa-apa. Inilah yang coba kita perhatikan pada pagi hari ini. Nah, pertanyaannya begini. Jadi kita coba runut dari awal ya, saudara. Tuhan ingatkan kita bahwa di akhir zaman ini kejahatan akan semakin bertambah, kedurjanaan akan semakin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menurun. Kasih kebanyakan orang akan menyusut. Kasih itu menjadi dingin. Ini diingatkan kepada saya dan saudara supaya kita tetap menghangatkan kasih kita. Sebab apapun yang kita lakukan, hal-hal apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, jika dilakukannya tanpa kasih, maka itu semua tidak berarti apa-apa. Seperti gong yang berkumandang, seperti canang yang gemerincing, tetapi tidak mendatangkan apa-apa. Hanya suara gaduh saja.
Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana kita mewujudkan kasih itu? Ini kita bicara tentang kasih yang kita lihat dari sudut pandang Alkitab. Ya. Bagaimana kita mewujudkan kasih itu? Sebab kalau kita hanya bicara tentang kasih, kita hanya mengungkapkan tentang kasih, walaupun kita mengungkapkannya dengan bahasa malaikat, saudara-saudara, kalau kasih itu tidak terwujud dalam hidup kita, maka itu juga menjadi hal yang sia-sia. Jadi kasih itu bisa mencapai sasaran, kasih itu bisa terlihat dampaknya dalam hidup kita kalau kita ekspresikan kasih itu, atau kita wujudkan kasih itu dengan tindakan. Sekali lagi, kasih itu baru menemukan dampaknya, kasih itu baru terasa kalau kita ekspresikan kasih itu atau kita wujudkan kasih itu dengan tindakan kita. Ya. Jadi kasih itu tidak hanya dibicarakan, tidak hanya diungkapkan lewat perasaan, lewat bahasa syair, lewat tutur kata penyair, lewat tutur kata pujangga, tapi Tuhan katakan apa saja yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan kasih, terutama hal-hal yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, kasih itu saudara-saudara, firman Tuhan katakan harus diwujudkan. Bagaimana kita mewujudkan kasih? Kita wujudkan kasih kita dengan tindakan atau tindakan nyata. Baru kita dapat mengekspresikan kasih itu dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mewujudkan tindakan kasih itu dengan dua hukum kasih. Ini yang mungkin kita pelajari pagi hari ini, saudara-saudara. Mari kita perhatikan. Di dalam Alkitab dari sekian banyak hukum tentang kasih, Tuhan membagi dua hukum besar tentang kasih ini. Coba kita membaca Injil Matius pasal 22. Ayat 37 dan 39. Dalam semua tindakan atas nama kasih, Tuhan Yesus membagi dua jenis tindakan kasih. Saya baca. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi saudara, dalam semua tindakan kasih atas nama kasih, Tuhan Yesus membagi dalam dua jenis tindakan kasih. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi yang berkenan kepada Tuhan dari semua jenis tindakan kasih, Tuhan hanya golongkan kepada dua tindakan kasih secara nyata yang harus kita wujudkan dalam hidup kita. Yang pertama, dia katakan kasihilah Tuhan Allahmu.
Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Nah, inilah yang diingatkan Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Begitu kejahatan itu bertambah-tambah, begitu kedurjanaan itu bertambah-tambah, maka kasih kebanyakan orang akan menurun. Kasih kebanyakan orang akan merosot, termasuk kasih kebanyakan orang kepada Tuhan. Ya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, mari hangatkan kasih kita. Bagaimana kita menghangatkan kasih kita? Mari wujudkan kasih kita dengan mengasihi Tuhan yang pertama. Dan menariknya saudara-saudara, dikatakan di dalam Injil Matius 22 tadi, mengasihi Tuhan itu tidak asal mengasihi, tetapi mengasihi Tuhan itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi mengasihi Tuhan itu ditulis dengan segenap. Kita wujudkan kasih kita lewat tindakan kita dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Jadi Tuhan minta kalau kita mengasihi Tuhan itu, saudara-saudara, kita mengasihi Tuhan dengan seluruh jiwa kita, seluruh hati kita, dan dengan seluruh akal budi kita. Ini yang diminta Tuhan kepada kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, wujudkan itu kasih kita kepada Tuhan itu jangan setengah-setengah. Kasih saya dan saudara kepada Tuhan itu jangan separuh. Separuh kita mengasihi Tuhan, separuh lagi kita mengasihi dunia ini. Tidak. Tuhan bilang kalau kita mengasihi dunia ini, kita menjadi musuh Tuhan. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kasihilah Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Wujudkan itu sebagai tindakan nyata kita kepada Tuhan dengan mengasihi Tuhan seluruh hidup kita, seluruh hati kita, dan seluruh akal budi kita. Kenapa? Kenapa kita harus mengasihi Tuhan penuh? Gak boleh setengah-setengah, gak boleh 3/4, gak boleh asal-asalan. Harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kenapa, saudara-saudara? Ini kan pertanyaan sederhana. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan full, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi? Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka timbal baliknya saya dan saudara harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita. Sebab Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan bukti kasih Tuhan karena Dia begitu mengasihi kita, saudara-saudara, dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ini ayat yang sering kita baca dan mungkin sudah menjadi hafalan bagi kita. Coba kita membaca. Yohanes pasal 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan, ini dasarnya. Ya, kenapa saya dan saudara harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Kenapa saya dan saudara harus mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita? Jawabannya adalah karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Apa dasarnya Tuhan mengasihi kita? Ayat Alkitab ini berkata, karena begitu besar kasih Allah. Ya. Sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu hidupnya sendiri. Dia turun ke dalam dunia, menjadi manusia yang paling hina, lalu kemudian memikul dosa manusia, mati di atas kayu salib, hanya didasari oleh satu tindakan, yaitu kasih yang besar. Jadi begitu besar kasih Tuhan. Kenapa dikatakan kasih Tuhan begitu besar? Sebab Dia mengorbankan dirinya. Allah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara. Ini yang disebut dengan kasih tanpa batas. Kasih yang dibuat dengan segenap hati. Suami bisa mengasihi istri, istri bisa mengasihi suami, orang tua bisa mengasihi anak, anak bisa mengasihi orang tua, sesama pasangan bisa saling mengasihi. Tapi apakah bisa, apakah mudah seseorang memberikan nyawanya untuk orang yang dicintai? Kan itu pertanyaan. Ini yang disebut dengan mewujudkan kasih lewat tindakan. Kalau cuma ngomong tak gampang. Aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu. Tapi mewujudkannya, saudara-saudara, bukan sesuatu yang mudah. Dan Tuhan sudah lakukan itu bagi kita. Dia membuktikan kasih-Nya yang begitu besar bagi umat manusia, sehingga Dia rela turun ke dalam dunia. Yang Injil Yohanes katakan Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk dijadikan korban. Itulah kasih Allah yang besar bagi hidup kita. Itu yang mendasari kenapa saya dan saudara, firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan kasih yang sangat besar, mengorbankan hidupnya bagi saya dan saudara. Nah, ini yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Ya. Kalau agama lain atau keyakinan lain, mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan supaya dapat sesuatu. Mereka mengasihi supaya untuk dapat sesuatu. Mereka melakukan perbuatan baik supaya apa? Supaya mereka mendapat balasan kebaikan. Mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan supaya Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Ada timbal baliknya. Ya, cari deh semua kepercayaan di dunia ini, agama di dunia ini, itu arahnya sama, melakukan sesuatu untuk Tuhan supaya Tuhan melakukan sesuatu untuk yang menyembahnya. Tapi kekristenan bukan seperti itu. Yang membedakan kekristenan dan agama-agama lain adalah
kalau orang Kristen memuji Tuhan, orang Kristen menyembah Tuhan, orang Kristen berkorban bagi Tuhan, orang Kristen melayani Tuhan, itu bukan karena untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan, tetapi karena kita sebagai umat Kristen sudah menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Bisa bilang amin, saudara-saudara. Jadi ini dasarnya. Kenapa saya dan saudara harus betul-betul mengasihi Tuhan, tidak separuh-separuh. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, kasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, kasihi Tuhan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Karena kita mengasihi Tuhan untuk membalas cinta Tuhan yang besar yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan lewat tindakan kita. Tidak hanya sekedar ucapan, apalagi nyanyian, saudara-saudara. Banyak orang hanya sekedar terlarut dalam nyanyian pujian, mengasihi Tuhan, tetapi dia lupa bahwa kasih itu baru berdampak jika kasih itu diekspresikan atau diwujudkan lewat tindakan kita. Apa tindakan kita mengasihi Tuhan? Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Kita melakukannya, melayani Tuhan karena kasih kita, berkorban karena kasih kita kepada Tuhan. Kita beribadah bukan karena ingin mendapat sesuatu, tapi karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi itu hukumnya ya saudara-saudara. Itu yang membedakan kita dengan kepercayaan yang lain. Mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan supaya dapat sesuatu. Kita tidak. Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan karena kita sudah lebih dulu menerima sesuatu dari Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua, mengasihi sesama. Yang pertama mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu yang pertama dengan segenap. Yang kedua kasih itu kita wujudkan dengan mengasihi sesama manusia dengan ukuran Tuhan mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Saya mengasihi Mas Andre, kalau ukuran dunia ini, kalau Mas Andre berbuat baik kepada saya, maka saya akan berbuat baik kepadanya. Kalau Mas Andre berbuat jahat kepada saya akan berbuat jahat kepada dia. Kalau dia berbuat sangat jahat, saya akan membalasnya sangat jahat. Kalau dia buat baik sama saya balas dia dengan berbuat lebih baik dari apa yang dia buat. Itu dunia. Ya. Tetapi Tuhan bilang tidak. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi saya mengasihi Andre seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Jadi walaupun Andre itu berbuat jahat kepada saya mengasihi dia sama seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Itulah yang disebut dengan kasihilah sesamamu manusia. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya mengasihi Ibu Mei, mengasihi Ibu Coin. Mengasihi seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Kalau ada saudara-saudara yang sakit, saya juga merasa sakit. Karena saya mengasihi, ukuran Tuhan adalah mengasihi seperti diri kita sendiri.
Itu yang Tuhan ukur. Ukuran ini langsung dari Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan bilang kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu harus mengasihi dengan segenap. Yang kedua, kalau kamu mengasihi manusia, maka kamu harus mengasihi dengan mengasihi seperti dirimu sendiri. Mengasihi seperti diri kita sendiri itu saya golongkan dalam dua hal, cepat saja. Mari saudara-saudara, apa sih yang dimaksud mengasihi seperti mengasihi diri sendiri? Yang pertama adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti saya katakan tadi. Yang kedua adalah biarlah kita saling tolong menolong. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dia berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, kalau kita mengasihi seperti diri kita sendiri, hendaklah kita saling tolong menolong. Amsal 3 ayat 27 dan 28 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Jadi dua hal, saudara-saudara. Kalau kita mau mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, yang pertama sekali lagi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Camkan itu baik-baik. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang mau berbuat jahat kepada kita, monggo silakan. Tapi saya mau mengasihi kamu seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Maka saya tidak mungkin berbuat jahat kepada Mas Andre, sebab saya akan berbuat jahat itu seperti berbuat kepada diri sendiri. Kenapa demikian? Karena jika saya berbuat jahat kepada orang lain, maka apa yang saya buat itu akan makan diri saya sendiri. Itu maksud. Ya. Mari kita mengasihi sesama dengan tindakan kita, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua adalah saling tolong menolong. Harus itu. Saling tolong menolong. Sebab itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Tuhan bilang, kalau ada seseorang yang minta sesuatu kepadamu, jangan engkau berkata, kamu datang lagi besok, akan aku berikan apa yang kamu minta, sedangkan apa yang dia minta ada padamu. Jadikanlah tolong menolong ini menjadi bagian hidup kita. Kalau kita mau mengasihi sesama kita. Ya. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan pagi hari ini kepada kita. Sederhana sekali. Ya. Kasih itu tidak hanya sekedar kita bicarakan. Kasih itu tidak hanya sekedar kita nyanyikan, tapi kasih harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan jiwa kita, dengan akal budi kita. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kata firman Tuhan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi saling tolong menolonglah. Jika apa yang diminta orang ada padamu, jangan engkau tahan, tetapi berikanlah itu, karena itu adalah kewajiban kita untuk saling tolong menolong. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini bagi kita. Biar kasih Allah akan terus ada bagi kita, menyertai kita, dan kita melakukannya karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita.
Tuhan Yesus memberkati, biar firman Allah ini menjadi pendorong bagi kita, menguatkan kita, meneguhkan kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama. Mari kita berdiri bersama-sama.